Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah Ketika Tuhan berkata tunggu. Lukas pasal pertama ayat 11-13. Maka tampaklah kepada Zakarias seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Salah satu peristiwa yang mengawali kisah Natal adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, didatangi oleh malaikat Allah untuk menyampaikan pesan Allah bahwa apa yang ia doakan, apa yang ia tunggu, dan yang ia rindukan selama puluhan tahun, sekarang dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan, yaitu bahwa Zakaria akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Zakaria yang sudah lanjut usianya benar-benar merasakan dan memahami arti kata menunggu. Begitu lamanya Zakaria menunggu, sampai-sampai dia terkejut jika Tuhan masih mengingat bahkan menjawab doanya. Tetapi puji Tuhan, Yesus punya rencana yang terindah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mempercayainya dan yang menantikannya. Menunggu memang terasa menyiksa, tetapi Tuhan punya rancangan terbaik dan waktunya sangat tepat. Kita tidak akan pernah terlambat untuk menerima yang terbaik dari Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Meskipun menantikan Tuhan tidak selalu mudah, kita tidak akan pernah salah jika kita dengan sabar membiarkan Dia memimpin kita sesuai waktunya. Jika kita mempercayai tuntunannya, Dia akan menuntun kita ke dalam kehendak-Nya dan mencapai lebih dari apa yang kita rencanakan. Mazmur 27 ayat 14, "Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Firman ini mengingatkan kita agar tidak terburu-buru mengambil keputusan ataupun melangkah maju dibandingkan dengan mencari waktunya Tuhan. Berbicara tentang waktunya Tuhan, yang pertama, waktu Tuhan itu tidak hanya tepat, tetapi waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tuhan melihat setiap aspek kehidupan kita, termasuk kebutuhan dan keinginan kita. Dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, Allah memahami apa yang terbaik bagi kita. Tapi sebaliknya, seringkali kita terburu-buru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena pengetahuan dan pemahaman kita terbatas, kita harus berdoa mengenai situasi ini dan menunggu Tuhan membukakan jalan yang Dia sediakan bagi kita. Namun karena tergesa-gesa untuk bergerak maju, kita sering mengambil keputusan besar tanpa meminta Tuhan menunjukkan waktunya yang tepat dalam hal tersebut. Yang kedua adalah, ketika Tuhan berkata tunggu, itulah yang Dia ingin kita lakukan. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mendengarkannya dan mengikuti arahannya daripada mencoba memikirkan tindakan dan terus maju. Jika kita melatih dan membiasakan mendengarkan Tuhan, maka kita akan siap mendengarkan Dia ketika kita membutuhkan arahan dalam situasi yang mendesak. Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia menjawab doa dan akan mengarahkan jalan kita. Namun terkadang kita harus menunggu Dia menunjukkan jalannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu janjinya Tuhan? Yang pertama adalah percaya kepadanya. Jika kita memahami siapa Tuhan itu, kita dapat mempercayai Dia karena Dia
tahu lebih banyak daripada kita, dan waktunya selalu tepat. Tuhan tidak pernah merampas apapun dari kita, tetapi Tuhan melakukan apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya. Dia mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk dalam doa, dan berjanji untuk menjawab sesuai dengan waktu dan tujuan ilahinya. Yang kedua adalah bersabar. Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nantikanlah Tuhan dengan sabar. Menunggu bisa membuat kita cemas dan tidak sabar, karena sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Namun, kita harus ingat bahwa Dia mengasihi kita dan memberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan yang baik selama penantian tersebut. Yang ketiga adalah keberanian. Ketika sebuah tawaran atau peluang terlihat baik dan tampaknya benar, dibutuhkan keberanian untuk menantikan Tuhan, karena kita mungkin harus mengatakan tidak. Sekalipun orang lain tidak memahami keputusan kita dan mendesak kita untuk terus maju, namun jika tidak sesuai dengan kehendak atau waktunya Tuhan, itu adalah pilihan yang salah. Kita tidak dapat mengerti semua kesulitan dan masalah yang bisa terjadi jika kita terus bergerak dalam ketidaktaatan, dan bukannya menunggu dengan sabar dan berani sampai Tuhan memberikan jalan yang jelas bagi kita. Yang keempat adalah tekad yang kuat. Banyak orang-orang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kita, maka diperlukan tekad yang kuat untuk menantikan Tuhan. Meskipun situasinya mungkin tampak benar, tetapi jika Roh Kudus memperingatkan kita, kita harus memutuskan untuk mentaatinya daripada menyerah pada pendapat atau nasihat orang lain. Yang kelima adalah bertekun. Jika Tuhan memanggil kita untuk menunggu, kita memerlukan ketekunan untuk berdiri teguh ketika orang lain memberikan pendapatnya dan memberikan saran mengenai apa yang harus kita lakukan. Meskipun dunia ini penuh dengan tawaran yang menggiurkan, dan orang-orang siap berbagi pemikiran mereka mengenai bagaimana kita seharusnya hidup, hanya ada satu otoritas tertinggi yang harus kita dengarkan, yaitu Tuhan. Tanggung jawab kita adalah taat dan menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya. Berjalan sesuai kehendak Tuhan adalah tempat hidup yang paling aman, terbaik, paling bijaksana, dan paling bahagia. Meskipun kita tidak akan menerima semua yang kita inginkan pada saat kita menginginkannya, kita tidak akan pernah melewatkan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita yang sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mencari hikmat Tuhan dalam berdoa, menantikan petunjuknya, dan memperhatikan bagaimana cara Allah bekerja. Kita percaya penantian kita tidak akan pernah sia-sia, sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami pagi hari ini. Ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah lalai dalam menepati setiap janji-Mu. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan di hadirat-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.